Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Bapak doakan kalian mudah-mudahan dijauhkan dari keburukan-keburukan yang ada. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, perkenalkan dulu, nama Bapak adalah Pak Ardani, bisa dipanggil Pak Dani. Ya. Kali ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Dengan pembahasan larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Ya. Pembahasan ini ada di buku PAI kelas 10 gitu. Sebelumnya mari hendaknya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Doa hendak belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang artinya aku rela Allah sebagai Rabbku dan Islam agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah SWT, ya, sebelum kita mulai, mari kita biasakan barangkali untuk memberikan semangat dengan yel-yel. Alpida punya yel-yel. Ya, kalau Bapak mengatakan Alpida cerdas cendekia, kalian mengatakan pikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Ya, ya mudah-mudahan bisa ya. Ya. Alpida cerdas cendekia, pikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, kita lihat dalam pembahasan ini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menelaah berkenaan dengan Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 32 dan Quran surat An-Nur surat yang ke-24 ayat ke-2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berbagai kekejian. Ayat yang berkenaan dengan pembahasan hari ini, yang pertama tadi Quran surat Al-Isra, Quran surat 17 ayat ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Ya. Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Ya. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah SWT, ya. Jadi pergaulan bebas, ya, yang mengarah kepada perzinahan itu Islam melarangnya, ya. Bukan hanya Islam melarangnya, tetapi akan menghancurkan pribadi dan bahkan tatanan masyarakat. Ya. Kemudian pelakunya nanti akan dikucilkan bahkan dilaknat oleh Allah SWT. Ya. Jadi Islam tidak melarang bergaul dengan banyak orang, akan tetapi membatasi, menganjurkan mencari teman, mencari pergaulan yang berakhlak yang baik. Ya, sebagai contoh tadi ada di sini, ya, bagaimana pergaulan bebas yang ada di tayangan. Kemudian ketika sudah melakukan dan terjerumus, maka dia menyesali diri. Kemudian
Pergaulan bebas, pergaulan dalam Islam harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, ya, yang terkandung di dalam ketika kita mempelajari agama Islam. Yang kedua, dan juga norma dan etika yang ada. Ya, kita boleh bergaul, tetapi kita harus ada koridornya tentang bagaimana dibatasi dengan nilai Islam dan norma serta etika yang ada. Ya. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas. Ya, seperti tayangan yang ada. Ya. Kenapa melarang? Karena akan terjadi sesuatu yang ya tadilah menjerumuskan kita pada hal-hal yang merugikan kita. Kemuliaan dan kehormatan hendaknya senantiasa harus dijaga dengan kita selalu bersikap berakhlak mulia. Kesempurnaan iman seseorang tercermin dengan kepribadian akhlaknya. Ada banyak kasus dalam pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, lemahnya iman. Kemudian, cara berpakaian yang tidak syar'i. Ya. Sehingga apa? Yang seperti ini memicu kemaksiatan. Boleh jadi ya di sekitar kita pun ada. Wanita berpakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan syar'i, sehingga dikatakan boleh jadi dia tidak berpakaian kalau tidak mengikuti ketentuan-ketentuan syar'i yang ada. Islam mengajarkan kepada kita semuanya agar umat Islam menutup aurat. Sebab jika aurat terbuka dan dipamerkan, maka akan merendahkan diri sendiri. Dan ini yang memicu kasus pelecehan seksual atau perzinahan. Berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat. Ya. Sehingga apa? Ketika kita menjaga, maka Allah akan menjaga kehormatan kita di mata manusia dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ayatnya bisa kita baca ya. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Ada beberapa contoh ya, terjadinya pergaulan bebas dan zina. Ya, barangkali ini di sekitar kita. Yang pertama, melakukan pergaulan bebas yang tidak terikat aturan agama dan norma dan etika. Artinya, ketika dia bergaul tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Yang kedua, ya, contoh terjadi pergaulan bebas dan zina, mendekati tempat yang merangsang nafsu syahwat, melihat aurat dan menghayalkannya, melihat tayangan-tayangan film yang mengundang syahwat, bacaan yang mengandung unsur-unsur yang merangsang nafsu birahi. Ketika 5 ini kita hindarkan, ya moga-moga kita terhindar dari perbuatan zina. Kemudian Allah pun memberikan ya sentuhan kepada kita perihal tentang ya perlakuan pergaulan bebas dan zina. Dalam surat An-Nur ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Ayat ini menyampaikan 3 pesan penting pada kita. Yang pertama,
Pelaku zina baik laki-laki atau perempuan yang belum menikah atau disebut ghairu muhsan akan dicambuk dengan 100 kali derah. Yang kedua, adapun bagi mereka yang sudah menikah yang dikatakan muhsan kemudian melakukan zina, maka hukumannya rajam, dipendam di tanah sebatas leher, kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Yang ketiga, kandungan ayat ini, hukuman cambuk atau rajam tidak boleh ada rasa belas kasihan dan disaksikan oleh banyak orang. Jadi diumumkan ketika dalam melakukan hukuman itu. Kemudian berlakunya hukuman, ya, maka ada beberapa syarat ketika kita mau menghukumi pelaku perzinahan. Yang pertama adalah ada 4 orang, ya, saksi yang itu adalah laki-laki, ya, yang adil dan memberikan kesaksian yang sama, waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri kejadiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya pengakuan dari si pelaku. Ketika ya 2 ketentuan ini, maka seorang hakim bisa memutuskan hukumannya, apakah dia itu dicambuk ataukah dirajam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah SWT, ya, ada dampak buruk dari pelaku zina. Yang pertama, menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya, tentunya penyakit kelamin. Salah satunya adalah penyakit AIDS. Yang kedua, dihukum dicambuk ya dengan 100 kali atau dirajam sampai mati. Yang ketiga, anak yang dilahirkan tidak sah nasabnya, tidak jelas, ya, binnya ke ibunya, ke ibu kandungnya, bukan ke bapaknya. Fulan bin ya ke ibunya. Yang keempat, melahirkan penyesalan dan merusak masa depan. Ya, akhirnya ada tekanan psikologi yang sulit dihilangkan sampai kapanpun ketika terjadi pelaku perzinahan. Yang kelimanya, memicu dosa besar yang lain. Ya, bisa terjadi seseorang yang melakukan perzinahan akhirnya apa? Menggugurkan kandungannya, membunuh anak yang lahir, atau membunuh dirinya karena malu bunuh diri karena melakukan perzinahan itu. Ini dampak buruk daripada perzinahan. Ya. Kemudian hikmah terhindar dari melakukan zina. Yang pertama, terjaga martabat diri, kehormatan, dan keluarga. Terpeliharanya keturunan yang baik, ya, terhadap nasab yang jelas. Ya. Kemudian yang ketiga, terhindar dari penyakit kelamin. Yang keempat, dapat terhindar dosa besar. Dapat terhindarnya dari dosa besar yang lain setelah melakukan perzinahan. Yang kelimanya, dapat memberikan efek jerah buat orang lain karena hukuman berat yang diterima oleh pelaku zina. Tips atau cara-cara agar terhindar dari perbuatan zina. Ya. Yang pertama adalah berpakaian dengan menutup aurat sesuai syar'i, memilih teman-teman yang soleh dan soleha, ya. Menghindari tempat-tempat maksiat. Yang keempatnya, hindari pergaulan yang menyebabkan perzinahan, seperti berpacaran, berduaan dengan lain jenis, serta tontonan yang pornografi dan buku-buku yang merangsang syahwat. Kemudian yang kelima, mengisi waktu dengan kegiatan positif, menghadiri kajian-kajian ilmu, kemudian ikut dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Yang keenam, tentunya kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak zikir, membaca Quran, serta berdoa agar dijauhi dari perbuatan zina. Itulah kira-kira anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran PAI bab tentang menghindari dari pergaulan bebas dan zina. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sempurnakan pertemuan kita dengan membaca Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.